Pegawai pajak gajinya tinggi, korupsinya juga tinggi. Meski menerima tunjangan tertinggi dibandingkan instansi pemerintah lainnya di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak masih dipenuhi oleh mafia-mafia pajak dan lilitan kasus suap dan korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang tahun 2005 sampai 2019 sedikitnya ada 13 kasus korupsi perpajakan. Dari seluruh kasus itu terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat. Ini adalah Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2019 yang lalu. Suryo Utomo secara terang-terangan menyebut bahwa dirinya adalah aparatur sipil negara dengan gaji tertinggi di Indonesia. Gajinya mencapai 117 juta per bulan dan memiliki harta kekayaan sekitar 14 miliar. Namun, ada pegawai eselon 3 di Ditjen Pajak yang memiliki harta kekayaan lebih besar berkali-kali lipat ketimbang dirinya. Dia adalah Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Total harta kekayaan Rafael mencapai 56 miliar rupiah dengan aset paling banyak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah. Kekayaannya hanya selisih 2 miliar dari Sri Mulyani yang mencapai 58 miliar. Harta kekayaan yang tidak wajar ini terbongkar saat anaknya, Mario Dendi, melakukan penganiayaan terhadap putra pengurus JP Ansor beberapa waktu lalu. Hal ini semakin mencurigakan karena kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson tidak dimasukkan ke dalam laporan kekayaan. Jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak merupakan PNS dengan tunjangan kinerja terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan terendah untuk level pejabat pelaksana adalah Rp5.361.800, sementara yang tertinggi mencapai Rp117,3 juta. Tunjangan dibayarkan setiap tahun dengan mengacu pada penerimaan pajak di tahun sebelumnya. Jika penerima pajak melebihi target yang ditetapkan, maka para pejabat berhak atas tunjangan penuh. Ironisnya, Direktorat Jenderal Pajak masih dipenuhi oleh mafia-mafia pajak dan lilitan kasus suap dan korupsi. Indonesian Corruption Watch mencatat sepanjang tahun 2005 hingga 2019 sedikitnya ada 13 kasus korupsi perpajakan. Ini menjadi bukti nyata lemahnya manajemen restitusi pajak hingga bobroknya integritas petugas pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga menjadi celah terjadi suap dan kong kali kong antara pegawai pajak dan swasta. Beberapa pejabat pajak yang mana mereka melakukan tindakan korupsi dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Yang pertama, Denok Tavipariana ditangkap dan menjadi tersangka suap pengurusan restitusi pajak senilai 21 miliar rupiah. Gayus Tambunan menggelapkan pajak senilai 24,8 miliar rupiah. 3. Tommy Hindartno. Pegawai pajak ini terbukti menerima uang 280 juta rupiah terkait pengurusan klaim restitusi pajak PT Bakti Investama. Keempat, Pargono Riyadi terbukti memeras wajib pajak milik PT Asep Hendro Racing Sport sebesar 600 juta. Kelima, Abdul Rahman merupakan pegawai pajak yang menerima dugaan korupsi pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono. Keenam, Wawan Ridwan menerima suap ratusan miliar rupiah dari 3 perusahaan, PT Gunung Madu, PT Bank Pan, dan PT John Lynn Baratama. Ketujuh, Handang Soekarno penerima suap 1,9 miliar rupiah.
Kedelapan, Dana Widyatmika menerima uang 3,4 miliar rupiah atas pengurusan pajak PT Mutiara Virgo. Kesembilan, Angin Prayitno Aji menerima suap 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura dari PT Gunung Madu. Sri Mulyani mengakui gejala korupsi masih banyak ditemukan di kantor wilayah seperti di kantor pajak serta bea dan cukai. Kasus dan skandal yang menjerat Kayus, Angin Prayitno maupun Dana Widyatmika adalah puncak dari gunung es permasalahan korupsi pajak di Indonesia. Di bawahnya ada lebih banyak lagi kasus-kasus yang suatu saat akan terbuka jika waktunya sudah tiba. Maka dari itu, jangan salahkan wajib pajak, dalam hal ini rakyat, jika mereka melakukan pemboikotan pembayaran pajak kepada negara. Karena rakyat ditindas semena-mena oleh penerima pajak yaitu pemerintah, dan mereka tidak menyalurkan pajak tersebut dengan semestinya. Malah pajak hasil yang dikumpulkan dari rakyat tersebut dikorupsi secara beramai-ramai. Bahkan nyata-nyata itu terbukti secara kasat mata, namun rakyat tidak mampu untuk melawannya. Tetap bersama Kata Pak Pras. Salam istimewa.